hormati dan kami muliakan Ibu Ketua Pengurus Majelis Ta'lim Asmaul Husna Nurun ala Nur, Bunda Ana yang dimuliakan Allah, beserta yang kami muliakan rekanda kami Bapak A.E. Riyadi yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan. Ibu-ibu, ibunda kami, orang tua kami yang pagi menjelang siang hari ini menyala semangat, termasuk ustadznya juga pecahnya ini menyala juga ya dah. Alhamdulillah, sebab katanya ada sesi putu-putu. Alhamdulillah, sehat kalau Bu ya? Alhamdulillah, enak kalau sehat nih. Jadi meskipun buntu, kalau sehat Bu, besar rezekinya, betul kan? Apalagi ada nasi tumpeng nih, alhamdulillah. Hari ini kita dihadirkan Allah. Kita berkumpul, dikumpulkan Allah di dalam rumah kediaman daripada Bapak A.E. Riyadi beserta keluarga besar Majelis Ta'lim Nurun ala Nur, yang mana hari ini yang pertama milad yang ke-8, betul ya? Pengajian Majelis Ta'lim Nurun ala Nur, Asmaul Husna Nurun ala Nur, sekaligus juga milad yang ke-8 tambah 58 daripada usia yang diberikan oleh Allah kepada Bunda Ana. Mudah-mudahan juga ini tadi ada pesan, rupanya ada yang ulang tahun juga, yang keempat cucu beliau. Benar ya? Alhamdulillah. Nah, siapa yang ulang tahun coba sebutkan lagi. Alhamdulillah, sekalian kita doanya. Tapi terlepas dari semua yang kita sampaikan Ibu Bapak, maka kita banyak bersyukur karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di awal bulan Safar 1446 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan seluruh kita diberikan keberkahannya. Yang sekarang Allah uji dengan kesulitan dalam hidupnya, Allah mudahkan kesulitannya. Yang lagi diuji dengan hutang, Allah lunaskan hutangnya. Yang lagi dekati hutang tapi buntu, Allah lapangkan. Yang lagi sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang mudah-mudahan ada masalah dalam rumah tangganya, Allah selesaikan masalah-masalahnya itu. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat, dalam petunjuk barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya, termasuk yang hadir pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita dikasih Allah itu akal, maka jadikan setiap kehidupan kita ini dengan 4 waktu. Inilah materi yang akan kami sampaikan. Jadi kata para ulama, siapapun yang dalam hidupnya dia mengisi waktunya dengan 4 waktu ini, maka insya Allah dia dengan akalnya akan berlaku bijak dalam kehidupannya. Akan dijadikan Allah dia orang yang bijaksana. Jadi Bu, kita ini dalam hidup ilmu itu penting. Tapi ketika dia memegang ilmu itu dengan bijaksana, maka ilmu itu akan menjadi manfaat. Bahkan kebijaksanaan itu bagian daripada apa? Ahlakul karimah. Makanya kita dalam kehidupan ini kalau semakin dikasih Allah panjang umur, harusnya makin bijaksana dan bijaksini. Supaya betul-betul dengan umur itu kita bisa memaknainya dengan sebenar-benarnya, yang pada akhirnya kita nanti akan diminta pertanggungjawaban an umrihi fi ma afna. Umurmu digunakan untuk apa?
Makanya jadikan umur kita dengan 4 waktu ini. Yang pertama, ini yang paling utama, jadikan waktu kita itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk ibadah. Jadi yang pertama ini, jadikan waktu kita ini sebagai hamba Allah. Sempatkan dalam kehidupan kita ini untuk apa? Untuk menghadap Allah di manapun dan kapanpun, pada kesempatan apapun. Itu yang utama. Makanya syariat ngajarkan kita, ibu sekalian, orang tua kami, ngajarkan 5 kali sehari semalam kita harus ngadap Allah. Ini tadi subuh kita ngadap Allah, kaki zuhur ngadap lagi, menjelang ketika sore ngadap Allah, awal malam waktu maghrib ngadap Allah, ketika sebelum istirahat ba'd isya ngadap Allah. Kemudian kita disuruh istirahat, barulah ketika subuhnya lagi kita menghadap Allah. Tapi kalau kita nak hitung-hitung, hidup kita ini banyaklah hidup dibanding dengan ibadah. Makanya Allah itu sayang dengan kita. Apapun dalam kehidupan, kalau kita persembahkan kehidupan kita ini dengan waktu untuk Allah, maka dia akan dianggap sebagai ibadah. Mulai dia tidur sampai dia tidur lagi, kalau dipersembahkan dengan dia minta izin, menganggap semuanya itu adalah untuk Allah, maka apapun itu akan menjadi ibadah. Apapun itu, termasuk ibu hadir di sini dalam rangka itu, dalam rangka ibadah, dalam rangka zikir, dalam rangka ingat dengan Allah. Makanya Bu, 24 jam Allah kasih waktu kita ini sama kalau. Ya, tidak kata yang dikurangi sehari semalamnya. Tapi yang namanya waktu dengan Allah, waktu interaksi kita dengan Allah, masing-masing diri kita berbeda. Masing-masing berbeda. Tinggal lagi mana kita dalam hidup ini memaknainya. Makanya kalau kita melakukan aktivitas apapun, minta izin dulu, yaitu dengan doa. Maka syariat Bu, ini adalah agama yang paling luar biasa. Mulai tidur sampai tidur lagi, kalau dipersembahkan dengan minimal dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka apapun kegiatan kita menjadi ibadah. Apalah Bu remeh-temehnya dengan minum ini? Minum ini kalau diucapkan bismillah jadi barokah minumannya. Dia minta izin dulu dengan Allah, selesai minum dia ucapkan alhamdulillah. Sekali lagi dia merasa minum ini adalah nikmat Allah. Oh nikmat Bu, kalau baca masuk, baca keluar. Bab ada wong enggak baca masuk, enggak baca keluar. Ada baca masuk, enggak baca keluar. Ada enggak baca masuk, baca keluar. Ada yang enggak baca masuk. Jadi dalam kehidupan ini, persembahkan waktu kita untuk Allah, interaksi yang terbaik. Makanya senang kami, gembira kami kalau ada ibu-ibu yang apa? Yang zikirnya itu adalah Asmaul Husna. Enak, ya, sambil goreng tempe, ya Allah, ya masuk. Iya kan, lagi nyuci, ya Allah. Bahkan lagi gendong cucunya pun Asmaul Husna yang keluar. Kecuali di tempat-tempat yang tidak boleh kita menyebut nama Allah. Jangan pecah kaliman gino waktu mati, ya Allah, tidak boleh. Ya. Jadi kumpulan-kumpulan yang di dalamnya disebutkan nama Allah, Allah akan berikan keberkahan kumpulan itu. 8 tahun itu bukan waktu yang singkat Bu. Dengan naik, dengan turunnya, dia kan pasti bergelombang, dengan pro dan kontra, dengan tanggapan positif dan negatif. Tapi lihat Bu, jalan terus. Meskipun mungkin maaf, mungkin kaget, aduh bae yang diumumkan ngaji Bu ya besok, adulah yang mulai maaf Bunda, besok nak ngantar Bunda. Iya kan? Tapi jalan terus. Tapi hebatnya ibu-ibu itu, ya mak itu bukan cak kami bapak-bapak ini.
Ngaji bapak-bapak nih Bu, anget-anget. Janganlah ngomong anget-anget itu. Kamu ngomong anget-anget langsung baik. Bukan yang 4 huruf itu baik yang anget. Iya, benar dah. Kumpulan ibu-ibu ini ya Allah paling meriah dan paling istiqomah. Benar. Kalau kumpulan bapak-bapak Bu, aduh sudahlah. Awalnya baik rame. Begitu dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan tinggal guru dengan ketua, sekretaris, bendahara. Saling mandang wong 3 itu. Mano Pak terus aku tidak. Iya, tapi kalau ibu-ibu lihat, ngapo Bu? Karena begitulah Allah kasih yang namanya ibu-ibu untuk mencintai Allah. Lewat apa? Lewat kumpulan-kumpulannya. Makanya Bu ya, sempatkan Bu ya, dimanapun ibu berada, jangan lupa Bu, jangan pernah ibu tinggalkan sholat. Benar ini Bu, sehebat apapun kita Bu, ya, contoh nih, maaf. Kedudukan ketika kita sholat itu Bu, kedudukan kita yang paling tinggi itu bukan ketika kita berdiri. Kedudukan kita yang paling tinggi ketika kita sholat itu adalah ketika kita menjatuhkan diri kita ke dalam bumi serendah-rendahnya, menjajarkan kepala kita dengan kaki kita. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini, kalau kita memperoleh nikmat dari Allah, hati-hati, bukan berarti Allah nak meninggikan kita. Tapi ketika Allah menjampakkan kita serendah-rendahnya, sesungguhnya itulah kedudukan kita yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaget Bu, orang-orang yang banyak mendapatkan bala musibah dalam kehidupannya itu, kaget di akhirat itu dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Sampai dirinya pun heran, kenapa aku begitu tinggi? Ternyata apa? Ketika dia mendapatkan bala musibah itu, dia datang dengan Allah. Ya Allah, kami bersabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajid fa aksirud du'a. Dekat seorang hamba kepada Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka disitulah kita mesti banyak-banyak berdoa. Makanya Bu, kalau ada masalah, ngadulah dengan Allah, ambil wudu, sholat 2 rakaat. Kalau kita gunda gulana mano kehidupan ini, ambil Quran, baca Quran. Iya, bacakan Quran. Laki lagi ngejur duit banyak, bacakan Ar-Rahman. Laki rezekinya lagi seret, baca ke Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhiba. Laki dah galak bangun subuh, bacakan Yasin lagi itu. Lakinya udah galak bangun subuh, bacakan Yasin lakinya supaya bukan mati. Kan dalam kehidupan ini kan kalau kita berinteraksi dengan Quran, kita lagi baca Quran, maka pada saat itu kita sedang ngobrol, sedang ngomong-ngomong dengan Allah. Siapa yang dengar baca Quran, maka pada saat itu dia sedang diajak ngomong oleh Allah. Makanya kalau kita lagi sholat itu, kalau ada yang baca Quran ketika sholat itu perhatikan, maka disitulah kita luar biasanya bersatunya diri ini terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya timbul yang namanya kekhusyuan, yang pada saat itu ketika datang Bu raso, umpama ibu tenang dalam hatinya, atau mungkin maaf ibu diberikan rasa sedih yang luar biasa, rasanya kepengen ini menangis, maka ketika sujud itu, pada saat itu koneksitas kita dengan Allah sedang berlangsung, maka banyak-banyaklah kita minta dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan waktu kita untuk apa? Untuk diri kita. Untuk apa Bu? Untuk muhasabah terhadap diri ini. Ibu, Bu, Ibu sebagai seorang istri muhasabah, sudah berapa banyak bakti Ibu dengan suaminya? Bapak sebagai seorang suami, sudah berapa banyak kewajiban amanah yang sudah ditunaikan dengan anggota keluarganya? Kita wong tua dengan anak-anak muhasabah, sudah berapa apakah kita menjadi wong tua yang terbaik buat anak kita? Sudahkah kita mendidik anak kita menjadi anak yang saleh dan soleha? Dengan saudara, dengan tetangga,
Jadi kita melihat ke dalam diri kita, sudah berapa banyak syukur kita ketika dikasih nikmat, berapa banyak sabar kita, dan berapa banyak istighfar taubat kita dalam kehidupan dengan dosa yang kita perbuat. Apalagi hubungan suami istri, Bu, pasti ada naik, ada turunnya. Kalau pengantin baru tuh indah galau. Karena dua-duanya masih gagah, masih cantik, senyumnya masih lemah, tingkahnya belum banyak. Kadang kalau baru-baru pengantin baru itu, Bu, makan lagi 32 kali munyanya cucak. Masih ayang beb manggilnya. Masih sayang-sayangan, indah. Kalian lain ngontrak, cuman dia berdua di dunia ini. Iya kan, masih cengengas, cengingis. Tapi mulai sahun pertama, mulai kelihatan. Apalagi kalau sudah ada titipannya, sudah mulai dikasih yang namanya anak keturunan. Belum lagi ada masalah dari keluarga besarnya, macam-macam. Yang ujung-ujungnya kadang hubungan rumah tangga itu menjadi apa, Bu? Menjadi banyak onah dan durinya. Menjadi banyak apa? Banyak gelombang-gelombangnya yang kadang kita tidak pasti. Iya, laki yang dulunya mungkin rezekinya lancar jadi seret, itu sudah mulai merubah itu. Yang masing-masing kadang kita tidak menyadari fungsi kita. Ibu, dalam hidup ini yang paling penting ini nih, Bu, ya. Supaya rumah tangga kita tenang itu, ingat-ingat sesuatu yang kita tidak pacak ngubahnya dan kita tidak pacak, Ibu, punya kendali untuk itu, maka cukuplah yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan. Contoh, kalau melepas suami bekerja, pesankan baik, Kak, hati-hati, jangan lupa sholat, Kak. Ya, di mana kakak berada, jangan lupa sholat. Sudah mah itu baik, gak usah banyak pesan nih kan. Pening wah itu. Apalagi saben jam di telepon. Ibu tidak megang remote-nya, Bu. Remote-nya dia yang bawa. Dia keluar itu ibu tidak punya kendali untuk dia. Kendali yang ibu punya untuk dia itu, ibu berdoa kepada Allah, ibu minta dengan Allah supaya suaminya dijaga. Urusan dia mana bisa dikendalikan? Tidak. Sehebat apapun kau mengendalikannya, masih pintar lawa itu. Lah bener dah. Pak, jangan lagi Pak tempat si Maya, sumpama. Dia itu kan cuma mesen, maaf yang ada namanya Maya. Ya tapi ibu bisa kendalikan dia. Tidak, yang bisa kita kendalikan, yang kita kendalikan apa? Pikiran positif dan perbuatan kita, amal yang positif. Itu baik. Selebihnya serahkan dengan Allah. Ya cuma itu. Jadi pala kita tidak pening. Itu nih kadang mengendalikan sesuatu yang kita tidak bisa punya kendali untuk itu. Contohnya minuman ini. Contoh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, minuman ini Ustaz tidak punya kendali. Kecuali kendalinya ketika diminum ucapkan bismillah, alhamdulillah. Perkara kebanyakan jeruknya kurang gula, maaf, atau sedikit gula banyak jeruknya, itu bukan kendali kami. Kami duduk disuguhi ini, tidak ada maksud daripada majelis ini kecuali ngenjuk minum. Cuman sekarang kalaulah maaf kurang dengan yang namanya minuman ini, itu urusan yang ngasih, urusan kita cuman duduk minum, terima kasih baik. Kita kadang pening, kenapa? Kita nak ngurusi yang kita dah kasih kendali di dalamnya. Pening kepala kita, betul? Nah, hari ini disuruh ibu-ibu pakai jilbab merah. Seumpama, iya dah, Nah, atau yang merah nian. Maaf, atau yang merahnya kembang-kembang. Atau yang tidak merah.
Nggak usah dipikir urusan dia. Yang kau pikir merahnya kau. Benar? Tidak pening bu. Nia, tidak pening. Nggak usah mikirkan lagi wong, pikirkan baik laki. Nggak usah ngurusi laki wong, urusi baik. Betul bu? Sama. Ngapo lah laki dia tuh pakai baju kuning sepanjang hijau. Cuma mah uji bininya, nak ngapo kau? Aku seneng jingoknya bocok kuning bawa hijau. Nah, coba kalau ibu dijawab mak itu, tidak, mak ya tidak, kan urusan dia. Kalau masalah warna, baca kita nak masukkan. Oh ya aku seneng warnanya, tidak baca. Masing-masing kita punya kendali untuk kita, maka kendalikan itu baik. Selebihnya serahkan dengan Allah. Mak itu bu. Iya, yang penting ibu sebagai istri kewajiban jalankan. Karena itu sebagai suami kewajibannya tunaikan. Masing-masing Allah jadikan sejajar dalam hubungannya dengan Allah. Tidak kata yang tinggi, tidak kata yang rendah. Tapi suami ditinggikan oleh karena apa? Ada satu yang mesti dia kewajiban dia. Apa? Memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Tapi jangan mentang-mentang dia memberikan nafkah itu jadi semena-mena. Bini kita itu bukan dibuat dari tulang kepala yang harus kita tinggi-tinggikan, tapi dia juga bukan dibuat dari tulang kaki yang mesti kita injek-injek. Tidak. Wong dia berada di tengah-tengah, di mana bu? Di tulang rusuk kita, di dado kita yang menutupi organ penting jantung kita. Hati-hati. Karena dia akan mengamankan diri kita, mengamankan surganya kita. Saro kita nak masuk surga kalau waktu itu kaki ngadu dengan Allah. Jangan gitu. Memang ridho dia kita kepengenkan. Ya ibu-ibu kepengen dapat ridho suaminya, betul. Tapi hati-hati, ridho yang mana yang Allah kasihkan dengan kita. Kalau kita zalim dengan istri kita, nauzubillah, dia akan ngadu dengan Allah. Pengaduannya diterima pak, selesai gitu. Keluar kau dulu sini. Di malaikat masuk surga ini. Ini ngoceh di luar 40 bininya. Maaf. Ya, ngadu kalau selesai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kebalik, kita yang masuk neraka, bini masuk surga. Ngapa? Dia melepaskan tanggung jawabnya karena dia punya pemimpin namanya suaminya itu. Nauzubillah. Makanya bu, kasihanilah kami ini. Ini berat bu, bukan tidak berat. Istri akan ngadu, anak akan ngadu. Ngadunya kemana? Bukan anak ngadukan tentang emaknya, yang diadukan tentang ayahnya itu. Tanggung jawab bu, ibu lah masuk surga. Lah duduk di dipan-dipan makan buah pisang. Jingok ke bawahnya, laki aku gendut-gendut. Ya kalau kita maaf bu, sudah memberikan yang terbaik dengan istri kita, insya Allah di bawahnya bu. Tapi kalau memang kita zalim, anjak kalau malaikat. Kalau baca keras dikit, kurang keras itu, benar. Coba usah nanya, jawab jujur. Ya, kalau kira-kira yang duluan mati laki atau suami? Kan pak? Hati-hati, ya. Istri-istri kita nih pak, memangnya, duit kita lah dimbeinyo, rumah lah dinjo, segala macam lah dinjo, tapi urusan mati tetap kita pak yang berjuang. Nah itulah pak pemimpin, mesti baca-baca kita memimpin. Dan kalau kita memimpin ini pak, kita mesti banyak ngalah. Dengan ibu-ibu lebih baik ngalah pak, tetap dia yang menang. Oke, yang penting kita ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita ini pak pemimpin bagi ibu-ibu. Kita ngalah pak, biarlah dia duluan. Ya biasanya nak galak duluan, jangan juga duluan. Apa maknanya? Bu, yang paling berat itu melihat ke dalam diri kita. Ya, kalau dua pasangan suami istri, kalau mulai dia bentrok karena ada masalah, dia kadang jarang bu jingok ke dalam, dia selalu jingok keluar. Bini jingok, kau tuh main.
Laki pun juga, kau tuh lebih baik pula. Dia tidak pernah melihat ke dalam, karena melihat ke dalam itu paling sulit. Yang namanya jingok, wong main bola tuh cak lemah. Penonton tuh paling pintar. Benar. Tapi begitu dia disuruh main bola, nah belum tentu dia baca. Tapi begitulah kehidupan ini. Makanya Bu, siapkan waktu kita untuk melihat ke dalam diri, muhasabah gitu. Sudah berapa banyak yang kita kasih dengan suami pun sebaliknya, dengan anak-anak. Kita juga Bu sebagai wong tua, jangan merasa kita ini selalu benar, belum tentu. Karena kadang ada pemikiran anak itu setelah kita renungkan, oh benar anak kita tuh. Tapi berhubung kita merasa di kita ini wong tuanya, dan kita selalu menganggap dia tetap anak-anak kita, sehingga apa? Makanya dalam komunikasi di rumah tangga itu penting. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keputusan yang terbaik dalam kehidupan. Makanya yang kedua, jadikan diri kita, waktu kita untuk melihat ke dalam diri, muhasabah. Dua ya. Yang ketiga, jadikan waktu kita untuk interaksi di luar diri kita. Maknanya untuk waktu kita silaturahim. Betul ini Pak Bu ya. Jadi jangan lupa Bu, dalam kehidupan ini siapkan waktu Ibu untuk datang ke majelis ini. Nah, kita ini kadang di dalam kehidupan ini kalau kita mendem terus di rumah, kadang kita tidak menjalin hubungan, maaf cakap dengan siapapun itu, kadang kita sulit, kadang kita akan berurusan dengan yang berhubungan dengan wong lain. Percaya tidak percaya Bu, yang namanya pertemanan, yang namanya komunitas yang kita bangun, networking kalau bahasa kemarinnya itu, jaringan, itu mesti dibina Bu. Jadi yang namanya silaturahim ini penting. Datang ke majelis-majelis seperti ini penting dalam rangka apa? Yang pertama, makna silaturahim itu akan mendatangkan apa Bu? Yang pertama akan memanjangkan umur kita. Yang kedua akan melancarkan rezeki kita. Oi Bu, kalau kita dalam silaturahim itu ada baik, kadangnya kita datang tempat kawan kita lagi berbuah mangganya, dapat mangga. Iya. Walaupun kita jarang main ke situ pas berbuah baik. Iya kan? Ngomong pula ayu itu, ya Allah deh, besar-besar mangga kau ni deh. Iya, besar-besar yuk, cuma lama nanamnya ni yuk. Dan kalau sudah mah itu, ya, kalau dia ngenjuk itu agak-agak tidak ikhlas biasanya. Tapi kalau yang ikhlas itu lu ngomong ayu kalah, yuk embel lah yuk. Nah itu biasanya ikhlas. Iya kan? Dan mangganya itu kan buah silaturahim. Ibu-ibu datang ke sini, salah satu bentuknya itu dalam rangka apa? Ibu menghilangkan dulu kepenatan kehidupan ini. Kami yakin mulai dari ujung sana sampai ujung sana banyak masalah kehidupannya. Tapi dengan duduk bersama kawan-kawannya, lupa sejenak Bu. Yang tadi pagi dia nak bayaran nak kasih duit. Yang tadi pagi dia mungkin maaf, ada dia oceh oleh lakinya, sakit hatinya waktu itu. Tapi dengan duduk dengan kawannya, maka pada saat itu hilanglah sebentar. Ibu, hidup ini lemah kalau kita masih punya kawan. Ibu lihat Bu, yang duduk-duduk sebelahan-sebelahan ini rata-rata berkawan. Betul? Lemah tak kalau duduk dekat kawan? Lemah kalau dia bawa permennya juga. Oh, lemah nih ya. Bu, kalau kita banyak kawan Bu, dimanapun aman kehidupan kita. Itu kalau berobat, kadang maaf nih, BPJS itu kan kebanyakan berobatnya itu sekarang ngantri, betul? Nah makanya ketika ngantri di situ banyak kan kawan. Kalau yang berobat di situ bukan satu golongan baik, tapi bermacam-macam aktivitas dan penyakit yang dia derita. Uangnya macam-macam Bu. Ada uang telkom, ada polisi, ada tentara, ada Pak RT. Ada orang dari Pemulutan, ada dari Semuntul, macam-macam. Iya, ada yang security. Ibu jangan kalau nunggu ibu lagi ngambil antrian nomor itu, minimal ibu jago silaturahim. Kalau ada makanan mau aku sedikit, masukkan dalam tupperware yang kecil sambil nunggu kan nomor antrian panjang. Makan ibu, bikin ingat security kita hidup-hidup, deketi, tawari, nunjuk bakwan itu. Nah kak bakwan, ngantuk kan kakak. Nah bakwan bela si kok kak cabenya 10 ikok.
Jangan ngantuk kakak. Ibu buah bakwan yang sikok cabai 10 tadi, maka ketika ibu kaget ngantri di bulan-bulan depan, dia pun akan ngomong, yuk ayo tuwo. Jadi kalau ayo nak berobat biar aku memberikan umurnya. Ayo datang ke yuk. Berkah apa? Berkah bakwan sikok cabai 10. Kita ini kadang ya Allah, kadang kita ini lagi duduk di mana, kadang merengut terus. Ada kawan di sebelah, kadang bu naik angkot itu, ibu kalau naik angkot, tolong bu kalau ada supirnya aja ngomong bu. Ya mana tahu supir itu ternyata saudara kita, dan mana tahu satu waktu kita butuh dia. Ketika kita butuh dia, kita tidak perlu lagi pakai aplikasi. Cukup telepon baik, kapanpun dia siap. Kadang itu buah apa? Buah dari silaturahim. Yakinkan dengan diri kita bu ya, kita ini tidak baca hidup dewean. Niam, makan permen dulu. Kalau yang lemah makan permen, itu kalau samu-samu makan permen. Kalau samu-samu makan permen bu, anteng. Kalau galau ngulum permen, maka dia ngulum galau itu. Kalau si kodang ngulum pasti nyingok yang sebelah itu. Cuma dia lagi makan permen galau bu, ngamuk dia. Dia baik, tidak saling jingok bu. Ngapo? Karena dia dapat permen galau. Paling dia lah yang lagi makan permen pasti dilihat siapa yang tidak makan itu. Makanya tolong kalau ada permen sebarkan biar kalau makan. Itulah buat tali silaturahim. Tapi ustadznya udah usah, karena ustadznya lagi cerah. Yang terakhir, nah ini penting bu, yang keempat, waktu kita silaturahim, ya berarti interaksi dengan manusia, ya. Nah, yang keempat, bukan jamnya ini yang mana yang bener ini? Jam kami kurang 20, kalau jam itu kurang 30. Hah? Ini kurang berapa? Oh, berarti jam pusat ini yang ini ya. Ya sudah. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Waktu kita untuk mulai meninggalkan dunia, lepaskan dikit-dikit. Jangan dipegang galau. Ada saatnya bu kita pisahin dengan dunia ini, betul lah? Jangan dipegang galau bu, berat, ya, kucing anggora. Jangan banyak gino kalau nak miaronyo. Ya yuk pasangannya kasihan siko. Iya mana itu apa yang kita di dalam kehidupan ini mulai kita lepaskan dikit-dikit dunia kita ini. Tapi jangan dilepaskan galau. Sebab kita masih butuh. Kalau dia uang duit, dia uang makanan, makan. Diajak uang minum. Makna meninggalkan dunia, orientasinya sudah mulai kita akhirat. Jadikan waktu kita untuk itu bu. Yang kira-kira akan melalaikan kita dalam kehidupan ini dengan usia yang Allah kasih sekarang ini, maka mulai sedikit-sedikit kita lepaskan. Yang tidak manfaat, buang ke jauh-jauh. Tidak manfaat. Yang galak melalaikan kita, buang pada tempatnya. Pak Ustaz, laki aku yang galak melalaikan ini. Buang. Asing dilit baik. Jadi kalau ada di dalam kehidupan kita yang melalaikan kita, kalau baca dah usah didekati lagi. Seperti apa contohnya? Contohnya mah ini bu ya, kalau berkawan, kira-kira kawan itu cuma ngajak untuk apa? Untuk banyaklah dunianya. Yang kadang maaf memperkeruh hubungan kita baik dengan suami kita, lebih baik jangan lagi dikawani. Cukup dia menjadi apa? Menjadi sehilu kita baik dalam kehidupan, tapi tidak usah terlalu akrab dengan dia. Kalau seumpama bu, bedeng yang banyak itu kadang melalaikan meninggalkan kepala kita, umur 70 tahun masih ngurusi bedeng, lepaskan bedeng itu. Hidupkan dengan anak-anak kita, karena kita tidak sanggup lagi. Iya.
Kalau kita nih maaf ya, interaksi kita dengan pasangan hidup kita sedikit, padahal kita ini berpasangan ini, kalau baca sampai akhirat Allah jago, maka sesuatu yang bisa menghambat hubungan itu jauhkan dari diri kita. Saling dengar Bu, kalau sudah umur 60 ke pucuk ini mulai saling dengar. Jangan niat ini. Kalau salah dengar. Yo, kalau salah dengar Kak namanya. Ya mangkonya ngomongnya yang betul. Kalau seumpama sekali salah, yang kedua ingat kan ngomong dengan dia tuh. Iya. Nah, ya tapi kan itu kan kita sudah memahami 30, 40 tahun, 20 tahun kita lah paham. Jadi kalau ada bini yang ngomong apa lah Pak Ustaz, aku tidak ngerti dengan laki aku tuh. Aku tanya dengan dia, Ustaz tanya, ibu lah berapa lama rumah tangga? 30 tahun Pak Ustaz. Jadi ngapoi ibu? 30 tahun itu ngapoi kamu berdua itu? Bu, ibu, yakinkan Bu dengan diri kita ini, kita rumah tangga Bu antar suami dan istri itu masing-masing kita sudah bertukar darah keduanya itu. Ibu tahu, ibu pernah nggak ibu merasakan hubungan seperti ini? Ibu lagi menung-menung dengan lakinya berdua, kemudian saling jingok, lakinya ngomong, "Emak Nia nih makan bakso." Itulah yang aku disaji hari ini. Benar nggak Bu? Pernah nggak sama itu? Kalau nggak pernah sama itu, berarti ngapui selama ini. Ada nian Bu, kita ini hubungan suami istri ini kadang pikiran kita sama. Begitu kita ungkapkan dengan suami kita, oh dek memang aku nama itulah dek. Begitu berdua udah tahu nak kemana kan, akhirnya saling tolek. Ipi. Lakinya langsung itulah yang ku pikirkan dek. Aku terbayang dulu kita bertemu kedua di Ipi. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ambil bagianmu untuk akhirat, orientasikan hidupmu itu untuk akhirat, tapi jangan lupa bagian kau untuk dunia. Jadi jangan kita lupakan Bu dunia ini, karena ini masih tempat ladang kita. Tapi ambil dunia itu sedikit baik yang kira-kira bisa membawa kita kepada akhirat. Ambil dunianya. Jangan kita dilalaikan, sebab apapun dunia ini kadang melalaikan. Ya, jangan sampai kita larut dengan dunia itu sehingga kita bisa lalai. Mana yang jadi kewajiban, utamakan. Mana yang cuma kesunahan, maka dia kita kalahkan karena ada kewajiban yang lebih utama. Itu kan. Ibu sumpama nih, nak majelis taklim. Penting nggak majelis taklim? Penting. Tapi ada laki yang lagi di rumah lagi meriang. Hah? Makanya begitu nanya dulu. Kak, boleh tak kan ambil di majelis ilmu Kak? Pegang badannya panas dah. Kalau begitu panas dia omong Kak, boleh tak pergi? Tak jawab lagi, hati-hati jangan kau tinggal. Lah ditanya, tidak jawab. Berarti apa? Berarti lah kawan. Jangan nak masukkan diri. Wah sudah, aku pokoknya majelis taklim, kakak mantap-mantap lah. Tidak jawab buah itu, begitu balik keras. Nigo nuju 40 langsung itu. Dia bisa milih lah Bu. Ibu keluar dari rumah, kewajibannya minta izin. Diizinkan oleh dia melangkah ibu. Tapi kalau ibu melangkah tanpa izinnya, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini melaknat ibu. Bukannya lemah Bu, dilaknat seluruh makhluk. Ayam lewat, melaknat ibu. Iwak kopi-kopi lewat, dilaknatnya. Cuma kita tak dengar baik. Makanya Bu, kalau nak pergi-pergi itu izin. Ngapo itu kan dalam rangka akhirat kita. Kalau baca dia kaki membela kita benar-benar kaki di hadapan Allah. Ya Allah dia tidak salah, aku yang salah sebagai kepala rumah tangga. Oh ibu senang, bukan lagi di akhirat, di dunia pun ada suami yang seperti itu. Benar. Mudah-mudahan suami kita, pasangan kita seperti itu. Amin. Akan membela kita dunia dan akhirat. Nah kita berdoa kepada Allah. Jadi jadikan bagian kita waktu kita untuk mulai meninggalkan dunia ini.
Yang kira-kira kita udah pantas lagi makainya pakaian, nggak usah dipakai lagi. Aduh nih kan Bu ya. Ketika kita pakai pakaian itu, aduh baik cucung kita nyai gak cocok nyai. Banyak nih yang rendonya nyai. Iyo, penyanyi mau batik ngerain nyai ini. Ngaku rendo halo dan kucuk mawar. Ingat ya, berarti tidak cocok lagi. Karena itu maka mulai kurangi yang tidak cocok itu. Makan, minum, ya. Kurangi mulai tidur. Kurangi banyak bangun malam, sering-sering puasa. Itu dalam rangka apa? Mulai sedikit-sedikit meninggalkan dunia. Apalagi kalau sudah dikasih yang namanya ujian penyakit. Itu kan dalam rangka apa, Bu? Allah menyadarkan dengan diri kita bahwasanya sudah mulai kurangi kenikmatan dunia. Bu ya, siapkan waktu kita untuk meninggalkan itu. Ya, sering-sering datang ke kuburan. Supaya kita ingat akhirat. Iya, uang yang di dalam kuburan itu, Bu, sama cak yang di pucuk ini. Aduh halo, segala watak di bawah itu aduh, tapi akur. Ngatur orang mati itu lebih lemah dibanding ngatur orang hidup. Nurut baik, nerimo baik. Tapi kita yakin ke di bawah itu sama baik. Yang paling nyenyes aduh, yang paling pendiam aduh. Yang paling berduit aduh, yang paling buntu aduh. Yang paling tua aduh, yang paling muda aduh. Yang pejabat aduh, yang rakyat biasa aduh. Ada tak? Aduh. Dua laki bini yang galak kebalak waktu dikubur kan sama-sama diem. Benar. Nah kan itu kita diajarkan tentang apa, bahwa pada akhirnya kita ini akan menerima apapun dengan apa yang Allah beri di dunia ini. Makanya sebelum kita datang ke tempat itu, mulailah kita belajar untuk menerima apapun yang Allah beri dalam kehidupan ini. Mulai Bu, terus kita banyak tingkahnya, apalagi kalau umur sudah Allah kasih banyak dengan kita. Terus ada tingkah lagi, iya kan? Terus banyak tingkah. Kak, aku nak makan KFC sudah lama. KFC, wong kawadong mah. Ya tapi aku kok pengennya sausnya ya sudah makan di saus ABC di rumah ini. Begitu goreng dan ayam. Tapi lain, ya sekali-sekali boleh mah. Jangan kemarin kan kau sudah KFC, masa hari ini KFC lagi. Udahlah, kita makan apa? Kalau mah itu sudah, kita makan daun-daunan baik. Itu kan daun ubi di sebelah itu masih ada. Kita petik, kita makan daun-daunan. Tapi aku asam urat. Puji ya sudah, kalau mah itu nak makan apa? Tapi tolong kita jago makan kita. Makan mah itu Bu. Sudah mulai kita meninggalkan dunia ini sedikit-sedikit. Ya. Tapi kalau diajak orang makan, milu. Bu ibu, yuk kita makan yuk. Hari ini kan diajak makan makan. Jangan diajak makan sate, jingok. Iyo, kalau ada darah tinggi, jangan sampai 10 tusuk sate kambing, setusuk baik ya. Jadilah jangan tidak kita mengambil bagian yang sedikit dari dunia ini. Yakin Bu? Kalau 4 hal ini kita bisa lakukan dan kita bisa menjaga 4 waktu ini, maka akal kita berarti kita gunakan. Waktu untuk Allah, waktu untuk diri kita, waktu untuk kita interaksi dengan manusia di sekitar kita, dan yang keempat, waktu kita sudah mulai meninggalkan dunia ini. Oke Bu, ada yang pengen bertanya? Kami persilahkan. Oh ya Ibu, sebutkan nama. Itu pakai mic biar yang ujung kedengaran. Izin Ustaz bertanya Ustaz. Ibu apa? Nama. Ibu Jumiati. Ibu Jum, silakan. Apakah yang menjadi terhambatnya suatu rezeki dalam kehidupan berumah tangga? Oke. Itu saja Ustaz, pertanyaan. Makasih. Yang pertama, pertengkaran dalam rumah tangga itu, sehingga terjadi apa? Permusuhan antar suami istri yang akan mengurangi keberkahan. Yang kedua, dosa yang diperbuat oleh masing-masing pasangan itu. Ya. Yang ketiga,
syariat dan ibadah yang tidak dijalankan. Ya, hati-hati itu. Jadi dengan dua laki bini itu jangan sering berbala. Itulah yang kadang tidak akor rezekinya. Laki itu sebenarnya ada rezekinya, cuma nak nunjuk kamu semak rai dia. Iya, karena apa? Karena berbala terus. Tinjuk dikit marah, tinjuk banyak. Ya. Jadi kalau baca siko ada yang marah, yang siko jangan marah. Benar ini Bu, tidak jadi Bu. Tapi kalau dua-duanya memaksakan kemarahannya, situlah yang kadang rumah tangga ini. Kita ini Bu, tanya nih ibu-ibu kita, yang rumah tangganya bisa bertahan sampai puluhan, bahkan dia dipisahkan oleh maut oleh pasangannya. Tanya dengan mereka. Oleh karena apa? Kadang dia cuma menyadari baik Bu, kelebihan dan kekurangannya. Lakinya ngomong diam dia, giliran dia ngomong lakinya diam, aman rumah tangga itu. Tapi kalau sama-sama nyolot, mbak piring dilempar oleh lakinya, serak piring oleh lakinya itu dilemparkannya, aku yang beli, duit aku, ya kan? Tapi dalam kehidupan ini biasa yang namanya rumah tangga itu berbala itu biasa. Tapi jangan sampai oleh karena pertengkaran itu hilang keberkahan yang Allah kasih dalam rumah tangga kita. Apalagi kalau sudah ngomong, aku paling berjasa, aku yang paling berjasa, oh udah kati. Masing-masing kita dilebihkan oleh Allah, tapi dikurangkan dengan yang lain. Dakati yang lebih kalau pasti ada kekurangannya. Jadi tinggal kita menyadari baik. Jadi jangan banyak-banyak berbala, ya. Jangan banyak meski hatimu sakit, ku senyum dengan laki itu seolah lancar. Lancar apanya? Tinjuknya. Ya kalau ibu senyum terus, senang hati dia. Ini dah tanggal muda we senyum, sayang. Baru balik sayang. Nah, makan apa? Tanggal muda ini. Dihidangkannya sudah ada makanan itu. Mana tanggal tua? Nggak balik kau. Malam niang. Nah makan bedewe. Ya janganlah, ya. Nah itu juga kita suami dengan istri jangan lama itu, ya. Perkara dia ngasih duit atau tidak bukan itu perkaranya. Yang menjadi kewajibanmu laksanakan. Maka insya Allah, Bu, kita ini manusia, tapi kita diberikan akal. Yakin Bu, kalau kita ada sesuatu yang kira-kira kita tidak mendapat sesuatu yang terbaik, jangan jingok dia, jingok diri kita dulu. Mana aku ini? Sudahkah aku yang terbaik? Ketika kamu sudah yang terbaik, ingatkan kalau datangnya tidak baik, sesungguhnya itulah yang Allah uji dengan dirimu. Jadi kamu bukan minta balasan dia, bukan minta maaf, umpama dia lancar nunjuk kamu duit, bukan itu. Yang kamu inginkan adalah apa Bu? Ridho Allah terhadap rumah tanggamu. Yang insya Allah suamimu akan meridhoi juga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, ya. Jadi kalau seret-seret banyak istighfar, benar ini. Kalau seret-seret mungkin baca Qurannya kurang lancar. Kalau seret-seret mungkin minta maafnya kurang banyak. Makanya jangan lupa selalu minta maaf. Sekolah lagi? Ini Assalamualaikum. Buat dikit. Ya. Tapi lucu nanyanya. Tadi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Nur Mutakin. Nama saya Ibu Mastura. Yang saya tanyakan tadi, saya mau pergi tas ke sini. Suami saya minta izin tas. Kemarin saya baru pergi balik kan ke sorehan. Jadi hari ini pagi ini pergi lagi tas. Jadi saya minta izin. Marah suami saya. Katanya pergi terus, katanya itu kan. Ujarku begini untuk toleh akhirat, daripada aku pergi duduk, tidak pergi aku duduk di rumah. Aku kan
Jadi kan dia tidak begawe kan, dia tidak begawe lagi tas sudah berapa tahun kan. Jadi nolong aku dulu lah. Gawenya dia yang megang duitnya habis jualan tuh kan. Lu kok gitu nak pergi dan minta diaturnya kan tas. Nah, aku kenal tua ini tasnya gitu. Jadi tasnya pas aku nak pergi tadi aku lagi menyembah tas. Kata dia, ya sudah, aman nak pergi. Tapi menurut marah ada tuh, pergilah katanya aman nak pergi. Gak usah lagi kan. Oh, cik itu tas, kenapa mi itu ya aku sama beda rela ke, kemudian izin ke. Tidak, aku ngejin ke katanya, pergilah katanya. Ya, ngejin ke nian apa? Aku sujudkan bunda dengan di tangannya kan. Aku pergi daripada aku di rumah, mbak bantal tidur terus kayak biri-biri jago. Iya, sudah tuh juga masuk metu luan keburi ngawasi rai kamu terus aja. Itu, nalek lah aku jago itu. Ketawa dia tak senyum. Aku buat cek itu ngomong tas padahal aku tadi nak marah juga kan tas cuman kenapa nak pergi tadi tas sama kawan-kawan. Yang lolos lah tas, sudah pergilah kalau pernah pergi. Janganlah mungkin jam sore balik itu deh. Okay. Terima kasih tas. Okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Feedback. Bu, Ibu, kami beberapa waktu yang lalu membahas bab tentang talak. Talak ini kato-kato talak ya, tolak, cerai. Maaf ya, ini kan ada hubungan dengan pertanyaannya. Jadi untung baik yang namanya kato-kato talak ini yang boleh mensahkan talak itu adalah yang keluar dari suami. Tapi talak itu ada dua bu, ada yang sore, ada yang kinayah. Yang sore itu kato-katonya ku cerai kau, ku pisah kau, ku putuskan kau. Nah itu maka itu tidak butuh niat. Ketika dia jelas, lugas, tegas ngomong maka jatuh talaknya. Tapi ada yang namanya kinayah dengan sindiran. Yang sindiran ini selain ada kalamnya kalimatnya dia mesti ada apa niat. Nah tapi yang kinayah ini berat. Ngapa yang tahu niat siapa yang ucap? Maaf tadi dia ngomong kau udah usah balik lagi. Itu kinayah, tapi niatnya yang bisa tahu suaminya. Tapi kalau dari endingnya tadi tidak sampai disuruh cerai, tidak, karena sudah salaman tadi. Ya. Nah makanya para suami kami anjurkan hati-hati dengan kalam itu. Jadi kalau ibu-ibu ngomong cerai, nah sejuta kali lah tidak jatuh talaknya. Ya kan karena biasanya jarang sekali yang namanya laki-laki itu mudah mengucapkan itu. Kecuali yang paling mudah itu siapa? Paling gaduh baik om. Cari gaduh baik, ada tahan lagi. Ya siapa itu? Ibu-ibu. Nah jadi dengan maaf persoalan yang ibu sampaikan ini, ibu kalau ibu berumah tangga sudah dalam jangka waktu yang lama, tolong selami itu. Iya kan? Ibu lah berapa orang berumah tangga? 28 tahun. 28 tahun. Iya. Jadi kalau ibu kan tahu tuh watak suaminya seperti apa. Kalau kemarin mungkin ibu pergi maaf, sampai ibu balik sore, yuk pagi ini ngomong betul-betul, jelaskan dengan dia. Ya, karena kita juga tidak bermaksiat. Dan ini balik-balik kepada dengan apa bu? Dengan pemahaman agama dari siapa? Dari suaminya. Dan makanya kita ini dalam kehidupan kami juga ada nih bab tentang yang namanya kami bahas tentang nikah, ada yang namanya tentang lamaran, ya tentang apa menkhitbah. Nah menkhitbah itu kan adalah ketika kita dalam proses mengenal sebelum dilangsungkannya pernikahan yang sesungguhnya, mengenal pasangan. Nah jadi pertanyaan ibu tadi, ya betul ibu sudah memohon ridhonya.
Ya memang harus seperti itu. Ya. Dan mudah-mudahan tidak sampai kalau dari endingnya tadi, insya Allah diizinkan. Tinggal lagi ibu sebagai istri minta izin, jangan lupa itu. Ya. Tes, masih hidup. Karena dia baterai mungkin ya pakai baterai. Jadi Pak itu, ibu ya, karena apa? Karena sesungguhnya ketika ibu keluar tanpa izinnya, laknat Allah akan datang dengan seorang istri yang keluar rumah tanpa izin dari suaminya. Mangkonyo pacak-pacak. Ya, dia pacak-pacak minta apa? Minta izinnya itu. Atur waktu keluarnya, jangan sampai mungkin waktu kita untuk dia sedikit. Apalagi kalau dia lah pensiun. Kalau lah pensiun itu banyak tingkah. Apalagi lah tua, merajuk tua. Apalagi tak kate duit dalam mau tak pegawai. Tapi semuanya itulah ujian. Kami yakin 28 tahun bukan waktu yang singkat. Kalau 28 tahun langsung punya anak waktu itu, berarti anak itu pastilah sudah beranak lagi. Apa minimal sudah luar biasa rumah tangganya. Jago bu, jago hubungan itu. Kalau dia tidak bekerja, dia sebagai suami tetap kepala rumah tangga. Hargai dia, jangan hinakan dia. Tapi yang paling penting, masing-masing pasangan bisa menjaga kewajibannya terhadap pasangannya. Itu Bu ya. Alhamdulillah. Turun baik. Udah Bu? Ya, mau kasih ya. Jadi 4 waktu ini camkenian ya. Jadi kalau ada masalah, waktu kita dengan Allah intens kan. Kalau kita ada masalah lagi, waktu dengan diri kita, coba muhasabah setelah kita ngadep Allah untuk menghitung-hitung berapa banyak yang kita perbuat. Tapi jangan lupa jaga hubungan dengan manusia, karena sekali waktu kita akan butuh manusia yang lain. Meskipun menurut kita dia tidak kaki apa-apa kedudukannya di muka bumi ini, apalah kedudukan dia, tapi yakin Bu, mungkin dia yang akan nolong kita sekali waktu. Yang keempat, waktu kita untuk mulai meninggalkan dunia ini. Lepaskan dunia itu sedikit, jangan kita terlalu larut hidup untuk berkecimpung terlalu banyak kesibukannya yang dunia. Mulai kita sibuk untuk akhirat kita. Demikianlah, kalau panjang pendek kala dewek, kalau pendek panjang kala dewek. Kalau ada kata salah jangan simpan dalam hati. Kalau ada omongan ustaz yang salah jangan dimbe hati. Daun ubi kayu biji selasi. Thank you, terima kasih. Itu ya. Demikianlah, mudah-mudahan berkenan. Yuk kita sama-sama menutup acara ini dengan doa. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh Majelis Ta'lim Nurun 'ala Nur dan oleh kita semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mudahkan seluruh urusan kita dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sayyidil awwalin al akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والmuslimat برحمتك ya arhamar rahimin. Duhai Allah, pada pagi menjelang siang hari ini kami hadir ya Allah, Engkau kumpulkan di dalam majelis ta'lim Asmaul Husna Nurun 'ala Nur.
dalam rangka ya Allah pada hari ini kami memperingati 8 tahun berdirinya majelis ta'lim ini. Sekaligus ya Allah, kami juga ya Allah memohon syukur dan barokah kepadamu bahwasannya ibunda kami, Bunda Ana beserta cucunya, Engkau berikan ya Allah panjang umur, Engkau titipkan umur yang ada padanya ya Allah. Jadikanlah ya Allah majelis nurun ala nur menjadi majelis yang manfaat buat keluarga besar ini, manfaat buat anggota majelis ta'lim. Dan jadikanlah ya Allah majelis nurun ala nur menjadi majelis ta'lim yang senantiasa mendapat ridhamu ya Allah, mendapat naungan rahmatmu. Jadikanlah ya Allah majelis ini menjadi majelis yang penuh keberkahan ya Allah buat kami yang semua hadir di dalamnya, keberkahan buat seluruh anggotanya ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah kumpulan yang terbaik di dunia ini menjadi kumpulan kami nantinya ya Allah di akhirat. Dan jadikanlah ya Allah kami istiqomah untuk senantiasa hadir di dalam majelis ini ya Allah, majelis Asmaul Husna nurun ala nur. Jadikanlah ya Allah kerjasama kami, jadikanlah ya Allah silaturahim yang kami jalin di dalam majelis ini tetap kami jaga ya Allah, kebersamaan tetap kami jalin ya Allah. Jadikanlah ya Allah kebersamaan yang terbaik ini menjadi kebersamaan ya Allah himpunan kami ya Allah, majelis kami yang akan menjadi majelis yang terbaik nanti di akhirat, majelisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Bunda Ana beserta cucunya ya Allah yang baru berulang tahun, berikan keberkahan ya Allah dalam umur yang Engkau berikan ya Allah. Terima seluruh amal ibadahnya ya Allah, ampuni segala dosa dan salahnya. Duhai Allah, berikan keberkahan dan kebaikan ke dalam rumah tangganya ya Allah. Jadikanlah Bunda Ana menjadi istri yang terbaik bagi suami, menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya, menjadi saudara yang terbaik bagi saudara-saudaranya, dan menjadi bunda yang terbaik bagi majelis nurun ala nur, bagi seluruh anggota majelis ini ya Allah. Jadikanlah ya Allah dengan umur yang Engkau titipkan kepadanya menjadi usia yang manfaat buat manusia lainnya, menjadi usia yang senantiasa ya Allah penuh keberkahan, diisi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang nantinya ya Allah bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya, buat masyarakat seluruhnya ya Allah. Jadikanlah ya Allah kami yang hadir di dalam majelis ini menjadi manusia yang senantiasa ya Allah bermuhasabah, yang selalu menghisab diri kami ya Allah, yang senantiasa membagi waktu kami dengan 4 waktu ya Allah. Waktu diri kami untukmu duhai Rabb, waktu diri kami untuk bermuhasabah kepada diri kami, waktu diri kami ya Allah untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, bersilaturahim. Dan jadikanlah ya Allah waktu-waktu kami untuk senantiasa sedikit demi sedikit kami mulai meninggalkan dunia ini, menyisakan sesuatu yang manfaat buat akhirat kami. Jadikan orientasi kehidupan kami ya Allah hanya mengejar kehidupan akhirat. Dunia adalah ladang, dunia adalah sarana ya Allah yang tidak akan kami bawa menuju akhirat kami. Tapi kami yakin amal di dunia, amal kebaikan kami akan senantiasa kami akan bawa ya Allah sebagai pahala yang terbaik pada sisi-Mu. Duhai Allah, jadikan pertemuan dan perpisahan kami menjadi pertemuan yang penuh rahmat barokah dari-Mu. Jadikan pertemuan dan perpisahan kami membawa manfaat buat diri kami dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kami haturkan kepada Ustadz yang sudah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kami, dan juga sudah mendoakan doa-doa terbaiknya di siang hari ini. Semoga Allah menjaga semua doa-doa terbaik kita. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh Bapak Edi dan Ustadz Ghazali. Kepada Bapak Edi dan Ustadz kami persilakan, berikut dengan Bunda Ana.